Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani dari program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2402021100185. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 topik seputar hukum, yaitu yang pertama tentang 15 asas hukum, yang kedua tentang 3 aliran hukum, yang ketiga kaidah sosial yang meliputi kaidah hukum, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Baik, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang 15 asas hukum. Yang pertama yaitu ada undang-undang tidak dapat berlaku surut. Artinya, aturan perundang-undangan yang hadir yang dibuat dapat berlaku pada peristiwa yang terjadi setelah peraturan undang-undangan hadir. Yang kedua, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Asas ini berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi sebuah negara. Asas ini mengatur tentang undang-undang dapat direview jika tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Yang ketiga, lex superior derikat lex inferior. Artinya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, lex specialis derikat lex generalis. Artinya, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Yang kelima, lex priori derikat lex posteriori derikat lex priori. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu. 6. Fakta sunt servanda. Artinya, masing-masing pihak perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian demi kepastian hukum. Asas ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan asas itikat baik atau good faith. 7. Fakta tetis nec nocen nec prosen. Artinya, perjanjian tidak dapat memberikan hak atau kewajiban pada pihak ketiga. Yang ke-8, nullum delictum nulla poena sine lege praevia poenali. Asas ini disebut juga dengan asas legalitas, yakni tidak ada tindak pidana tanpa perundang-undangan yang mendahului. Yang ke-9, rebus sic stantibus. Artinya, perjanjian yang telah berlaku akan terganggu berlakunya bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental. Yang ke-10, dapat dipindah tangankan. Artinya, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang ke-11, asas publicite. Artinya, asas ini dianut atas kebendaan yang tidak bergerak, yang diberikan hak kebendaan. Yang ke-12, konsensualisme. Artinya, perjanjian ada sejak ada kata sepakat atau konsensus antara pihak mengenai pokok perjanjian. Yang ke-12 ada ius sanguinis. Artinya, asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau pertalian darah dari orang yang bersangkutan. Yang ke-14 ada ius soli. Artinya, asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara atau tempat dia tinggal. Yang ke-15 asas naturalisasi. Artinya, di mana seorang yang sudah dewasa dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui pengadilan negeri. Pembahasan yang kedua yaitu tentang 3 aliran hukum. Yang pertama yaitu aliran hukum alam atau kodrat. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berasal dari aturan yang bersifat universal dan abadi, yang disebut juga hukum alam atau hukum Tuhan. Hukum positif atau hukum yang dibuat manusia harus sesuai dengan prinsip hukum alam agar dianggap sah. Hukum alam dianggap sebagai sumber keadilan dan moralitas yang tidak berubah. Tokoh utama aliran ini adalah Thomas Aquinas dan Hugo Grotius. Yang kedua, aliran positivisme hukum. Aliran ini memisahkan hukum dan moralitas. Hukum dianggap sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa atau negara dan harus ditaati tanpa mempertimbangkan benar atau salah secara moral. Keabsahan hukum ditentukan oleh proses pembuatannya, bukan oleh isi moralnya. Tokoh utamanya yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Aliran historis atau sejarah. Aliran ini melihat hukum sebagai hasil perkembangan sejarah dan budaya suatu masyarakat. Hukum tidak bisa dipahami secara umum tanpa melihat konteks sejarah dan tradisi masyarakat tersebut. Tokoh pentingnya adalah Frederick
Carl von Salvini yang menekankan bahwa hukum tumbuh dari jiwa rakyat atau Volksgeist. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kaidah sosial. Kaidah sosial adalah aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah sosial bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Yang pertama yaitu ada kaidah hukum, adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang bersifat mengikat secara formal dan memiliki sanksi yang jelas dari negara jika dilanggar. Kaidah ini bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan aturan yang tertulis dan ditegakkan oleh lembaga hukum. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan berasal dari hati nurani manusia dan berfungsi sebagai pedoman moral yang membedakan perbuatan baik dan buruk. Kaidah ini mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, serta berakar pada nilai-nilai moral dan etika yang bersifat universal dan tertulis. Pelanggaran pada kaidah kesusilaan menimbulkan sanksi sosial berupa rasa malu, penyesalan, atau pengecilan dari masyarakat. Contohnya, larangan berbohong, mencuri, berbuat asusila, dan lain-lain. Yang ketiga, kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan mengatur tata cara bertingkah laku, berbicara, dan berinteraksi dalam masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Kaidah ini bersifat relatif, tergantung pada kebiasaan dan budaya setempat, dan lebih menekankan pada sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Contohnya, menghormati orang tua, menggunakan bahasa yang sopan, dan menjaga etika dan bertindak. Sekian pembahasan dari saya tentang seputar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.